Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, setelah kita melakukan penilaian tengah semester, pertemuan hari ini kita melanjutkan lagi materi kita. Masih tentang gerak, tetapi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang gerak pada manusia. Nah, pada manusia tersusun beberapa sistem gerak. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah rangka pada manusia, di mana rangka-rangka itu tersusun dari beberapa tulang. Untuk setiap manusia insya Allah memiliki tulang yang tersusun disebut rangka, yang membentuk pola disebut rangka. Itu ya sistem gerak pada manusia. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan fungsi tulang. Nah, kalian setelah belajar mendengarkan Pak Adi nanti ini penjelasan ini, kalian bisa menjelaskan atau mengetahui fungsi-fungsi tulang yang ada di tubuh kalian. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan atau mengetahui macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Ini berdasarkan bentuknya. Nah, itu dapat menjelaskan atau dapat mengetahui macam-macam atau jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan sambil melihat buku paket. Di buku paket sebenarnya sudah ada, di sini sudah saya rangkum yang inti-intinya saja. Nah, fungsi tulang pada tubuh manusia. Jumlah tulang pada tubuh orang dewasa berjumlah 206 tulang. Nah, di situ ada di buku paket. Nah, secara umum fungsi tulang sebagai berikut. Yang pertama adalah memberi bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Nah, itu fungsi tulang, memberi bentuk. Kemudian menopang tubuh kita supaya kuat berdiri, seperti itu. Yang berikutnya, yang kedua, fungsi yang kedua adalah melindungi organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Nah, itu contoh apa itu fungsi dari tulang apa? Tulang rusuk. Nah, tulang yang ada pada dada ya, tulang rusuk. Nah, itu melindungi organ dalam, jantung, paru-paru. Kalau di tulang kepala melindungi otak. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tempat menempelnya otot. Nah, otot yang merupakan alat gerak aktif, sehingga dapat menggerakkan tulang. Otot itu bahasa lainnya adalah tulang. Nah, otot ya, ikut tulang, daging. Otot itu istilah lainnya adalah daging. Nah, tempat melekatnya daging. Kalian kalau ikut Idul Kurban, kan lihat itu tulang-tulang daging-daging atau otot yang menempel pada tulang itu. Kemudian yang fungsi keempat adalah tempat pembentukan sel darah, seperti yang terdapat pada tulang paha. Nah, sel darah itu ya. Nah, itu 4 fungsi tulang pada tubuh manusia, pada tubuh kita sendiri. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada struktur tulang dan fungsinya. Di situ di buku paket ada di halaman berapa itu, halaman 24 mungkin. Nah, di situ sudah ada. Nah, di sini sudah saya peta-petakan berdasarkan fungsinya. Struktur tulang tersusun dari ada tulang spons, yang dari luar dulu ya. Ada lapisan peristeum. Nah, di situ ada lapisan peristeum. Nah, di situ ada penjelasannya. Nah, di situ nanti dibaca. Terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Nah, ini yang paling luar ini. Membran ini juga penting dalam perbaikan dan pertumbuhan tulang. Lah, ini. Kemudian ada sumsum tulang. Nah,
Sumsum tulang itu ada 3, ada sumsum tulang putih, sumsum tulang merah, ada sumsum tulang kuning. Jaringan, nah sumsum tulang itu disebut juga dengan jaringan berlemak. Nah, disitu. Ada namanya lagi tulang kompak. Nah, tulang kompak itu persis di bawahnya periosteum. Nah, jaringan periosteum mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor. Nah, ini yang membuat tulang kita keras dan kuat. Nah, karena mengandung zat kapur dan fosfor. Dan ada lagi serta serabut elastis. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah tulang spons. Nah, tulang spons itu mempunyai banyak ruang-ruang kecil yang terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Nah, ini struktur tulang dan fungsinya. Kemudian kita lanjutkan macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Nah, ini macam-macam tulang. Yang pertama adalah tulang panjang. Nah, tulang panjang contohnya seperti di tulang lengan kita, tulang lengan atas atau lengan bawah. Itu ya, tulang panjang. Kemudian tulang pendek, seperti tulang ruas jari. Nah, entah itu jari kaki maupun jari tangan. Kemudian tulang pipih, berarti kan gepeng, pipih ya. Itu seperti tulang dada. Tulang dada berarti yang tengah, nanti ada gambarnya. Di buku paket juga ada. Yang terakhir adalah tulang tidak beraturan, seperti tulang punggung atau tulang vertebrata, tulang belakang tulang belakang. Nah, gambarnya seperti inilah ini. Itu yang tulang panjang, itu yang tulang tidak beraturan. Ada tulang dada, yang tengah itu tulang dada, pipih, dan tulang pendek, ruas-ruas jari. Nah, seperti itu. Gimana? Paham? Setelah ini kalian paham? Nah, berikutnya ada latihan soal. Nah, di situ di halaman 25. Di sini juga ada. Nah, lakukan diskusi dengan temanmu, karena kita belajar sendiri-sendiri, berarti kalian mengerjakan sendiri, nggak usah diskusi ya. Mengklasifikasikan 10 jenis tulang berdasarkan ukuran dan bentuknya. Nah, situ kan sudah ada tabel 1.6. Nah, kebetulan tabel itu cuma ada 4 baris ke bawah. Nah, disuruh 10, berarti kalian tambah sendiri. Ditulis seperti di tabel, bentuk tabelnya seperti itu. Contoh tabel itu cuma tambahi sampai 10. Berarti sampai nomor 10. Nama tulangnya berarti ada 10 tulang. Nah, tinggal kalian klasifikasikan. Yang kalian tulis itu masuk ke panjang kah, masuk ke tulang pendek kah, tulang pipi atau tulang tak beraturan. Kalian tulis di situ, isi 10 nama tulang. Lalu kalian cawang. Misalkan tadi tulang lengan atas, berarti kan masuk ke tulang panjang, berarti kalian cawang di tulang panjangnya. Paham ya? Seperti biasa dikerjakan di buku latihan, diberi nama di kertas itu, di bukunya yang tempat pengerjaan, kemudian difoto seperti biasa, dikirim ke WA-nya Pak Adi. Tugas ini tetap akan saya rekap. Nah, seperti itu. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.